Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan datang ke hadirat Tuhan, memuji, memuliakan namanya, dan menaikkan syukur melalui doa kita, salawat kita pada Tuhan, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan. Kita akan memulai dengan menaikkan pujian syukur kita pada Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Dialah Allah yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, haleluya. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami.
mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan, kasih setiamu hari lepas hari pada kami Tuhan. Saya Tuhan pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama mohon pimpinanmu dalam ibadah doa malam pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami yakin percaya Engkau punya otoritas penuh untuk memimpin seluruh rangkaian dalam ibadah ini. Dan kami yakin kuasa-Mu nyata memberkati kami masing-masing pribadi pas pribadi. Terima kasih Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersuka cita, kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji-pujian. Berikan pujian terbaik buat Tuhan melalui lagu sukacita ini. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. 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 Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan berkat melalui firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita hanya fokus kepada firman Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh benar-benar menjadi kekuatan, pedoman kita dalam menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Kita persiapkan dengan menaikkan pujian, lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam kehendak. Di saat badai bergerak, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar dan maha mulia, Engkau Allah yang kami tinggikan, kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan pada malam yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi, memberkati, memimpin kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami sama-sama diberkati, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang memimpin, Kau yang mengurapi segala kuasa jahat, roh jahat yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin jalannya pemberitaan ini sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-29. Roma pasal ke-8 ayat 29. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Ya, di dalam kehidupan kita, pasti kita semua memiliki yang namanya rencana atau rancangan dalam kehidupan kita. Baik kita masih kecil, kita mungkin punya rencangan atau angan-angan saat besar mau jadi apa. Setelah dewasa, kita pun sama memiliki rancangan, memiliki rencana
untuk kehidupan kita. Bahkan ketika kita akan menikah ataupun mau menghadapi pernikahan, kita bersama-sama merancangkan semuanya dengan pasangan hidup kita. Setelah kita menikah, kita mau seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Ya, semuanya rancangan yang kita inginkan, rancangan yang kita susun itu akan baik, menjadi baik ketika kita merancangkan dengan tepat, dengan benar, dan itu akan terlaksana sesuai apa yang kita inginkan rancangkan. Begitu juga Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Ketika Tuhan melihat bumi ini kosong, Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk membuat bumi ini menjadi indah, menjadi baik, ya, diciptakannya semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semuanya itu menjadi baik apa adanya, ya, seperti yang diinginkan Tuhan, ya, sampai kita semua juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan diciptakan sedemikian rupanya, ya, hingga kita serupa dengan gambarnya. Itu adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang sangat indah, yang sangat mulia, ya, sampai Tuhan itu memberikan sebuah kebebasan kita sebagai makhluk ciptaannya, manusia itu, untuk menguasai seluruh alam ciptaannya. Kita coba lihat sebentar dalam Kejadian pasal yang pertama, ya. Kita melihat sebentar Kejadian pasal pertama, nanti kita kembali lagi. Ya, kita melihat dalam Kejadian pasal pertama ayat 26, ya, ketika Tuhan menciptakan manusia. Kejadian pasal pertama ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan manusia, rencana yang indah bagi kita semua manusia, supaya kita manusia memiliki kehendak bebas, supaya kita dapat menaklukkan, ya, di sini menaklukkan dan berkuasa atas semua makhluk yang diciptakan Allah di bumi ini. Semuanya Tuhan memiliki rencana yang indah, semuanya disusun dengan rendah dan memiliki kehendak bebas. Nah, ketika semuanya itu diberikan kepada kita sebagai manusia, ya, makhluk ciptakan yang sempurna, yang serupa dengan gambar Allah. Nah, Tuhan juga memberikan kehendak bebas supaya kita berkuasa atas segala ciptaannya. Tetapi oleh karena dosa yang diperbuat manusia, ketika manusia melanggar firman Allah, itu semuanya menjadi rusak karena dosa, karena perbuatan manusia, ya. Karena begitu baiknya Tuhan pada manusia untuk berkuasa atas semuanya, tetapi manusia justru melanggar perintah Tuhan untuk memakan buah larangan, sehingga dosa itu timbul di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia mengalami yang namanya kesulitan dalam kehidupan manusia itu sendiri, ya. Sehingga manusia yang harusnya hidup enak, manusia yang harusnya hidup berkuasa atas seluruh hasil ciptaan Tuhan, tetapi oleh karena dosa yang diperbuat manusia, sehingga manusia itu harus mengalami kesulitan hidup, kesukaran hidup, penderitaan hidup sampai pada saat ini. Ya, di dalam semuanya itu Tuhan itu tetap menjadi Tuhan yang baik bagi kita semua. Walaupun kita hidup melakukan dosa, ya, yang melanggar perintah Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita.
ya kalau kita membaca dalam Kejadian, Tuhan tetap mencari kita. Tuhan tetap mengasihi kita supaya manusia itu walaupun dalam kesulitan hidupnya, dalam penderitaan hidupnya, dia tidak sendiri. Masih ada Tuhan, Allah Bapa yang senantiasa menyertai kita. Makanya pada malam hari ini saya memberi judul firman Tuhan ini, mengerti rancangan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup. Ya. Kesulitan hidup yang kita hadapi saat ini sangatlah beruntun, ya, beruntun sekali. Ya, dari tahun-tahun ini kita terus merasakan bagaimana manusia, orang-orang mengalami kesulitan hidup. Ya, tidak sedikit banyak orang-orang yang juga mengalami keputusasaan. Banyak orang-orang yang mengalami depresi hidup. Banyak orang-orang yang mungkin meninggalkan Tuhan karena menganggap Tuhan sudah tidak menyertai. Tetapi kita melihat di dalam kitab Kejadian, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mencari dia. Ya, dia tetap mencari dia. Dia tetap ingin bersama-sama supaya manusia itu ada yang menguatkan. Manusia tidak sendiri di dalam menghadapi kesulitan hidup yang dihadapi ini. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ada Tuhan yang senantiasa menopang kita. Ada Tuhan yang senantiasa menguatkan kita di dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Ya, maka dari itu kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa dalam setiap kesulitan hidup yang kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Ya. Dia senantiasa mendekat dengan kita, mencari kita. Cuman terkadang manusia itu karena keputusasaannya, karena pengharapannya yang sia-sia, sehingga dia melupakan bahwa kita itu masih punya Tuhan. Ya. Hanya Tuhanlah yang setia kepada kita di dalam setiap kesulitan hidup ini. Dalam setiap kesukaran hidup ini. Tidak bisa kita mengandalkan manusia. Manusia terbatas kekuatannya. Saudara kita, ya, teman kita, sahabat kita, mereka terbatas. Mereka juga sama, mengalami kesulitan yang sama, mengalami kesukaran yang sama. Hanya Tuhanlah, ya, yang mampu, ya, menolong kita menghadapi kesulitan ini bersama-sama dengan Dia. Nah, mari kita sama-sama belajar, ya, bagaimana, ya, kita sebagai umat pilihan Tuhan mengerti, ya, rancangan Tuhan di tengah kesulitan. Cara kita bagaimana supaya kita mengerti Tuhan itu memiliki rancangan yang indah, ya. Rancangan yang indah itu dari awal penciptaan kita sebagai manusia sampai pada akhirnya Tuhan itu memiliki rancangan yang indah. Rancangannya indah walaupun di dalam rancangan itu banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Tetapi tadi jelas dikatakan, ya, ayat 29 tadi dalam Roma pasal 8-9, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya Tuhan itu memiliki rencana supaya manusia itu memiliki gambaran yang serupa dengan Allah. Nah, bagaimana supaya kita mengerti semua rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan. Karena kesulitan-kesulitan ini akan membawa kita mungkin, ya, tidak fokus lagi dengan rancangan Tuhan. Kesulitan-kesulitan kita ini membawa kita ini tidak konsekuen lagi dalam rancangan Tuhan. Seperti itu. Karena banyak sekali, ya, orang-orang yang di tengah jalan sudah putus asa, orang-orang yang sudah pertama itu sudah menggebu-gebu ingin mencapai rancangan Tuhan, tetapi karena kesulitan yang terjadi sehingga mereka berbalik arah, tidak mengikut Tuhan, meninggalkan Tuhan, banyak sekali terjadi. Nah, mari kita sama-sama belajar pada malam hari ini bagaimana cara kita mengerti rancangan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Ya. Yang pertama, mari kita memandang rancangan Tuhan itu dengan iman. Ya. Iman, ya. Iman itu adalah dasar, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan,
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Rancangan Tuhan ke depan itu sungguh mulia. Nah, kalau kita tidak menghadapi dengan iman kita di dalam Tuhan, pasti kita akan patah tengah jalan, putus di tengah jalan, sehingga rancangan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan dapat menggapainya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan iman yang kuat, iman yang teguh? Yaitu dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Sebab iman itu timbul dari mendengarkan akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan seperti itu. Dari firman Tuhanlah kita akan mengerti, oh iman itu seperti ini. Oh rancangan Tuhan itu seperti ini. Oh kehendak Tuhan kepada kita itu seperti ini. Kalau kita tidak pernah mengerti, tidak pernah membaca ataupun tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti. Kalau kita itu memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan yang senantiasa menopang kita, yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa mengangkat kita dalam segala kesukaran, kesulitan hidup, permasalahan hidup. Ya. Siapa yang hari-hari ini tidak punya masalah hidup? Semuanya, ya, apalagi pada masa pandemi ini. Semua orang mengalami kesulitan. Ya. Baik itu orang pintar, orang pandai, ya. Orang tidak sekolah maupun orang sekolah, ya. Semuanya kesulitan untuk menghadapi semuanya ini. Pandemi ini membuat hidup semua manusia itu mengalami kesulitan. Makanya terjadi banyak keputusasaan, ya. Terjadi banyak orang-orang yang putus asa sehingga dia mengalami dilema kehidupan, ya. Bertengkar dalam keluarga hanya karena masalah keekonomian mereka. Itu terjadi. Kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa hindari semuanya itu. Makanya itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengerti dulu rancangan Tuhan buat kita itu apa. Ya, kehendak Tuhan buat kita itu apa? Rencana Tuhan buat kita itu apa ke depannya? Ketika di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Jangan sampai kesulitan yang kita hadapi saat ini, ya, beberapa tahun ini membuat kita tuh undur daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan, bahkan putus asa kepada Tuhan. Sehingga kita tidak percaya lagi dengan rancangan Tuhan. Ya. Mari kita mau pandang rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu dengan firman Tuhan, dengan iman di dalam Tuhan, ya. Kalau kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel, ya, bangsa Israel ketika ingin menduduki tanah Kanaan, ya, pertama itu Tuhan datang pada Musa, menjanjikan kepada bangsa Israel, aku akan membawa engkau kepada tanah yang subur, tanah Kanaan, ya. Ya, dengan kebaikan, susu berlimpah dan sebagainya. Kalau kita baca di dalam Alkitab Kejadian di dalam Bilangan itu. Nah, itu semua rancangan Tuhan bagi bangsa Israel, umat Israel. Dia berkata kepada Musa. Nah, Musa juga menjanjikan kepada bangsa Israel semua. Tetapi pada perjalanannya bangsa Israel ingin ke tanah Kanaan, kesulitan, masalah-masalah hidup itu terjadi. Ya, terjadi, ya. Bahkan sampai 40 tahun lamanya dia mengalami namanya kesulitan hidup dan sebagainya. Tetapi kita melihat di situ apakah Tuhan diam? Apakah di situ Tuhan berpangku tangan? Enggak. Tuhan tetap menyertai dia. Bayangkan, dia pengen makan diberi burung mana, ya, burung puyuh, ya. Pengen roti diberi roti. Dari mana? Padang gurun ada roti dan sebagainya. Tuhan memberikan. Itu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengikuti rancangan Tuhan, kita mau mengikuti kehendak Tuhan, dan kita surut dengannya, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjamin kita semuanya. Jadi kesulitan yang kita hadapi saat ini tidak seperti kesulitan bangsa Israel. Kesulitan kita itu masih ringan. Bangsa Israel itu 40 tahun menghadapi kesulitan. Walaupun kita tahu ketika itu banyak pertentangan, banyak perdebatan, ya, banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika ingin menuju tanah Kanaan, ya, yang berlimpah susu dan madu itu, kesulitan banyak terjadi, ya, sehingga Musa pun sampai bingung, ya, dia marah dan akhirnya dia pun tidak ikut masuk ke tanah Kanaan sendiri.
Tapi ketika kita mau belajar dari semuanya itu, ketika kita mau membaca firman Tuhan itu, kita tahu ternyata pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kesulitan itu nyata, sungguh-sungguh nyata, ya, sungguh-sungguh nyata, dan itu terjadi. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Jadi kesulitan yang saat ini terjadi atas hidup kita, kesukaran yang terjadi atas hidup kita, ketika kita mau memandang semuanya dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ Tuhan akan menyertai kita, mengangkat kesulitan kita. Apa sih kesulitan kita yang saat kita hadapi? Paling masalah makanan, ya kan? Masalah pekerjaan, kan seperti itu. Saat ini mungkin kita sulit mencari mencari nafkah, ya mungkin saat ini kita bingung mencari pekerjaan karena pekerjaan kita yang lama diberhentikan. Tetapi ketika kita memandang iman di dalam Tuhan, Tuhan itu memelihara, ya. Mungkin kita tidak bekerja tapi kita tetap bisa makan, ya kan? Apakah anak kita kekurangan? Apakah anak kita tidak bisa makan? Semuanya masih tetap dijagai Tuhan, ya, masih tetap menikmati berkat Tuhan. Itu bukti kalau Tuhan itu sangat-sangat menyertai kita, sangat-sangat mengasihi kita. Ya. Apakah Tuhan tidak mampu menyelesaikan masalah virus corona dengan kekuatannya? Mampu. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan ingin kita semua sebagai umat-umat pilihannya itu belajar menghadapi setiap kesukaran dan kesulitan ini dengan memandang iman di dalam Tuhan Yesus. Ya, virus corona dengan satu jentilan tangan Tuhan mungkin sudah lenyap. Tetapi Tuhan nggak mau mengusir itu. Malah kita menjadi anak yang manja. Kita tidak menjadi istilahnya menjadi orang yang mau berperang, ya, mau menghadapi kesukaran ini. Ya. Nah, itu keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memandang segala kesulitan ini dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pandangan iman itu berbeda dengan pandangan banyak orang, ya, di luar, ya. Ya, sangat berbeda sekali, ya. Kalau kita melihat contohnya ketika Yosua dan Kaleb itu ingin masuk tanah Kanaan, ya kan, dikirim itu, ya, 12 pengintai. Dari semua 10 orang yang mengintai itu memandang bahwa tanah Kanaan tidak mungkin diduduki. Tanah Kanaan itu penuh dengan orang-orang yang tinggi besar, orang Amalek, ya, orang kuat-kuat. Bagaimana kita bangsa Israel yang sedikit itu mampu mengalahkan mereka. Tetapi apa pandangan Yosua dan Kaleb? Pandangan iman di dalam Tuhan, kita akan mendudukinya. Coba dilihat di dalam Bilangan 13:30. Di situ, ya, Kaleb itu menguatkan umat Israel bahwa kita akan mampu mendudukinya. Ya, itu iman itu. Ya, walaupun pandangan orang itu ya 10 orang itu biasanya kalau kita musyawarah yang suaranya paling banyak biasanya yang paling menang, ya kan, seperti itu, ya. Kalau di masyarakat itu ya suara yang paling banyak pasti itu yang paling benar, paling menang. Tetapi di dalam pandangan Yosua dan Kaleb itu hanya 2 orang dari 10 orang ini, tetapi dia tetap memenangkan dan dapat memasuki tanah Kanaan. Nah, ini cara kita memandang kehidupan kesulitan ini dengan iman di dalam Tuhan Yesus. Pandangan banyak orang tentang kesulitan yang kita hadapi mungkin mereka akan melemahkan kita. Tetapi pandangan kita sebagai anak Tuhan di dalam Yesus Kristus pasti akan ada jalan keluar. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya Adam dan Hawa yang sudah salah saja tetap dicari dan diberkati, ya. Tetap dibuatkan pakaian. Itu bukti pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kasihnya Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara semuanya, kesulitan yang terjadi saat ini, kesukaran yang terjadi saat ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan, tetap yakin pada Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan mengangkat kita dari kesulitan ini. Tuhan akan membawa beban kita dari kesukaran ini, sehingga kita beroleh namanya kemenangan. Nah, itu yang pertama. Bagaimana cara kita mengerti rancangan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini. Yang kedua adalah mari
Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti rancangan Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini, kita mau mengubah ya pola pikir kita itu yang lama menjadi pola pikir seperti Tuhan. Ya, kita buka dalam Filipi ya, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pola pikir kita, paradigma kita yang lama, yang penuh dengan keegoisan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan tinggi hati, mari kita ubah itu semua supaya kita bisa mengerti ya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti ya. Di sini Tuhan mengajak kepada kita supaya ayat kelima dikatakan, hendaklah kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau kita masih memakai pikiran kita, pikiran yang lama, ya, perasaan yang lama, tentunya kita tidak akan dapat memandang rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena pikiran-pikiran yang lama itu penuh dengan dosa. Pikiran-pikiran yang lama itu penuh dengan kebencian, keirian, kedengkian. Ya. Itu semuanya terjadi. Ya. Baik itu orang di luar Tuhan maupun orang di dalam Tuhan. Pikiran itu pasti. Ya. Namanya pikiran dengki, iri, ya, kadang sombong, itu pasti ada. Ya. Itu masih ada. Karena itu yang namanya karakter dosa ya seperti itu. Makanya itu kita ubah dulu. Kita ubah itu semua dulu supaya pikiran dan perasaan kita sesuai dengan pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus. Ya. Dulu saya tuh orangnya tuh mendendam. Ya. Mendendam sebelum saya kenal Tuhan tuh, wah pokoknya ya namanya dulu tuh zaman-zaman dulu tuh sudah apa ya, kalau zaman dulu tuh kan kalau jagoan itu pada orang, wah orang itu jagoan dan sebagainya ya, sehingga ketika ada seorang yang menyakiti hati saya, dan saya ketika ini zaman dulu ya belum kenal Tuhan, ketika saya kalah bertarung dengan dia, saya dendam sama dia. Dendam, bagaimanapun juga aku harus mengalahkan dia. Dendam terjadi. Nah, itu pikiran lama, itu perasaan yang lama. Nah, ketika saya kenal Tuhan, saya kenal Yesus, nah itu saya ubah. Kita harus mengasihi, ya Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat dia. Ketika saya baru bertobat, ada orang, ya dengan kasar datang pada saya, bahkan ingin memukul saya, secara kedagingan saya pada saat itu bertobat, kedagingan saya itu saya pengennya tuh marah, dendam, membalas dia. Tetapi karena ada kasih Tuhan di dalam hidup saya yang sudah dirubah dalam hidup saya, pikiran dan perasaan Tuhan dalam hidup saya belajar memaafkan mereka, memaafkan dia. Ya, walaupun saya ya kalau melihat karakter saya, ya saya itu masih ingin mendendam, masih ingin membalas, tetapi karena ada karakter Yesus, kasih Yesus yang dalam diri saya, sehingga tugas saya mengampuni, mengasihi, mendoakan. Ya itu butuh proses memang, tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Ketika saya bicarakan ini kepada teman-teman saya yang lama dulu itu, wah mereka tidak terima. Sekarang kita datang pada dia,
Tetapi itu semua saya pikirkan, renungkan, Tuhan apakah seperti ini? Apakah setelah saya jadi ikut anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, apakah harus saya seperti ini lagi? Itu pergumulan. Maupun teman-teman saya tuh ngoyak-ngoyak ya, pengennya dan sebagainya seperti itu ya. Tahu sendiri orang-orang seperti itu. Nah, tetapi itu pergumulan. Ya. Akhirnya saya putuskan, saya harus mengikuti kehendak Tuhan. Saya harus memaafkan dia, saya harus mengampuni dia. Saya ampuni, saya maafkan. Nah, apa yang terjadi? Sekarang orangnya itu menjadi baik, ya menjadi baik yang baik sekali pada saya. Seperti itu. Nah, seandainya saya itu kalau dosa lakukan itu mungkin akan beruntun, jadi dendam tak ada habisnya. Nah, itulah kehendak Tuhan seperti itu. Itu salah satu contohnya aja. Salah satu, banyak lagi contohnya tuh, ya. Contoh pikiran dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang perlu kita ubah. Pola pikir kita itu banyak lagi. Nah, makanya ketika kita ingin mengerti rancangan Tuhan di tengah kesulitan yang kita hadapi, ya, kita yang kedua mau mengubah pola pikir kita, ya. Pola pikir kita yang lama kita ubah menjadi pola pikir yang baru dalam Kristus, ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, ya, dari dalam Filipi tadi pasal yang kedua, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, ya, itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya. Kerendahan hati Tuhan yang luar biasa, ya, itu harus ada dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Ya, memang itu sulit, tetapi itu harus kita lakukan. Ya. Ya, ayat ke-7 juga, ya, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan, dia itu ilahi, Allah yang berkuasa, tetapi dia mau mengambil rupa seorang hamba. Sangat sulit, ya. Orang yang besar mau turun ke bawah itu sangat sulit. Orang ke bawah ke atas itu sudah biasa. Sangat sulit, tetapi harus dilakukan. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mau menjadi orang yang rendah hati, yang mau mengampuni, supaya kita dapat, ya, menggapai rancangan Tuhan dalam kehidupan itu. Walaupun kesulitan terjadi saat ini itu mungkin membuat kita ragu, mungkin membuat kita sedikit putus asa, tetapi kita percaya Tuhan pasti menyertai kita ketika kita hidup seturut dengan rancangannya, kehendaknya. Nah, yang terakhir, bagaimana cara kita mengerti rancangan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi saat ini? Ya, yang terakhir, yang paling utama, yaitu dengan cara kita berdoa. Doa adalah kunci yang paling utama dalam kita mengetahui semua rancangan Tuhan, ya, semua kehendak Tuhan terhadap kita. Karena dengan doa kita akan beroleh namanya hikmat Tuhan. Kita akan beroleh namanya pengertian daripada Tuhan, sehingga kita menjadi kuat, sehingga kita mengerti. Coba kita buka dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29, kita langsung ke ayat 12, ya, 12 dan 13. Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Di sini sudah dikatakan, apabila kita berseru kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan kita. Ya. Doa di dalam kehidupan kita itu sangat-sangat diperlukan sekali, ya. Kesulitan yang terjadi saat ini
dengan cara apapun, kekuatan manusia, kepandaian manusia, tidak akan mampu mengatasinya. Hanya dengan kekuatan Tuhan, hanya dengan doa, hanya dengan iman yang kuat, hanya dengan pengharapan yang kuat dalam Tuhan, kita mampu mengatasi segala kesulitan ini. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan jemu-jemu untuk kita terus berdoa. Terus berdoa kepada Tuhan, terus berseru kepadanya, terus mencari Dia, terus memohon pertolongan Dia. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita dari segala kesulitan-kesulitan yang terjadi, dan rancangan-rancangan Tuhan yang indah itu akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah di dalam kesulitan yang terjadi saat ini, mari kita mau pandang Tuhan. Mari kita pandang rancangan Tuhan itu dengan iman dan percaya dalam Yesus Kristus. Mari kita mengubah pola pikir kita yang lama, yang penuh dengan keegoisan itu, dengan pikiran dan perasaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mari kita terus berdoa. Karena dengan doa, kita akan mengetahui setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hikmat Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam setiap doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau sungguh Allah yang sangat baik atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, di setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi saat ini, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan ini ya Tuhan, ajar kami untuk kami memandang setiap rancangan Tuhan di tengah kesulitan ini dengan iman di dalam Yesus Kristus. Mau mengubah pola pikir kita yang lama dengan pola pikir Tuhan Yesus. Mau senantiasa berseru mencari wajah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu, GBI Telogomulyo yang saat ini mendengarkan dengan setia akan firman-Mu, Kau memberkati hidup mereka ya Tuhan. Kau yang akan menopang, mengangkat segala kesukaran, kesulitan hidup mereka. Engkau akan memberkati hidup mereka. Engkau akan senantiasa menyertai mereka Tuhan. Dalam segala hal yang mereka lakukan, berkat-Mu Kau nyatakan atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya kuasa-Mu terus bekerja bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur malam hari ini sudah diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang terus membangun, menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam doa, Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesempatan kepada jemaat untuk menyiapkan persembahannya kepada Tuhan. Silahkan dimasukkan dalam amplop, dan nanti di hari Minggu yang akan datang, dari para pelayan Tuhan, baik pembina maupun ketua KPW, akan mengambil persembahan Bapak Ibu untuk disampaikan kepada gereja. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan masuk dalam doa pada malam hari ini. Nanti saya mengawali berdoa dari gereja. Kita akan berdoa yang pertama untuk Gereja Baptis Telogomulyo supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jemaat terus kuat dan teguh, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Kemudian kita juga terus berdoa untuk para pemimpin, kegiatan-kegiatan gereja, pergumulan-pergumulan gereja, juga persiapan untuk kita boleh mengadakan ibadah secara tatap muka. Jangan lupa
Bapak Ibu juga berdoa untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya terus bertumbuh dan berkembang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, kita mau berdoa buat yang sakit secara jasmani, kemudian juga yang sakit secara rohani, yang lemah, undur, kita doakan supaya mereka dijamah oleh kuasa Roh Kudus dan mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Mereka boleh setia dan mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Kita juga berdoa untuk orang-orang baru. Kita doakan juga untuk setiap prospek-prospek kita, Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal Tuhan. Doakan anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, jangan dibiarkan, tapi doakan, kasihi, maka suatu saat Tuhan boleh membuka jalan sehingga mereka boleh mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga nanti yang terakhir, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan hidup, jangan lepaskan Tuhan, tetapi sungguh semakin berpegang erat, dan salah satunya hidup dalam doa. Andalkan doa, utamakan doa, maka Bapak Ibu semuanya akan terus kuat dan teguh di dalam menghadapi segala tantangan. Saya akan berdoa mengawali dari gereja, nanti Bapak Ibu semuanya akan melanjutkan berdoa dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami telah memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, juga mendengarkan, menerima kebenaran firman-Mu yang terus membangun, mengajar, mendidik, mengarahkan hidup kami kepada rancangan dan kehendak-Mu yang indah dan ajaib. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kesulitan dan tantangan. Kami percaya rancangan-Mu, kehendak-Mu itu indah di dalam kehidupan kami, supaya jemaat-jemaat-Mu tetap berpegang teguh dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami juga terus berdoa, menyerahkan gereja-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Mohon urapan kuasa Roh Kudus yang tercurah atas seluruh jemaat-jemaat-Mu, sehingga mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan hidup berjalan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dan hidup senantiasa berpaut kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah tantangan, masalah, persoalan, kami percaya Kau beri kekuatan, Engkau yang menopang, sehingga seluruh jemaat-Mu terus kuat dan teguh melewati semuanya itu, dan mereka tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuasa Roh Kudus, terus dipulihkan kesehatannya, diberikan kesegaran pemulihan, kuasa bilur-Mu yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan Engkau yang melimpahkan kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita, pengurapan oleh kuasa Roh Kudus, hikmat, marifat, kebijaksanaan, kekudusan, kuasa yang terus tercurah di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh dipakai menjadi saluran berkat. Terima kasih, hamba serahkan anak, menantu, cucu, semuanya diurapi, diberkati, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa untuk para pemimpin, khususnya para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, seluruh pengurus yayasan,
Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani di gereja-Mu, semuanya tanpa terkecuali, juga para pendoa, diurapi dengan kuasa urapan Roh Kudus, sehingga mereka semuanya menyala-nyala, bersukacita dengan penuh kesungguhan di dalam melayani dan mengasihi Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih setiap kegiatan gereja yang kami laksanakan sekarang secara online, Tuhan menjamah, mengurapi, memberkati, itu semuanya boleh terus membangun seluruh jemaat-Mu, menguatkan, meneguhkan iman mereka, mengajar dan mendidik mereka dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap kegiatan gereja yang ada, supaya semuanya, baik organisasi-organisasi, semuanya bersinergi untuk boleh menjadi berkat, menjadi, oh Tuhan Yesus, teladan, juga menuntun setiap jemaat-jemaat-Mu di dalam hidup, dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pergumulan gereja-Mu, Gul kehadiran 350 jiwa, Gul persembahan 54 juta. Engkau mencurahkan tingkap-tingkap langit, dan Engkau memberkati, memelihara, melimpahkan segala berkat-Mu bagi gereja-Mu, juga bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk sekolah TK dan PAUD. Kami terus menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Melalui sekolah ini kami mengasihi, kami menjangkau, dan kami boleh memenangkan dan mempersembahkan jiwa-jiwa yang merupakan buah yang kekal, yang kami boleh persembahkan hanya kepadamu demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Tuhan terus menolong, Tuhan terus menjamah, mengurapi dan memberkati. Ini adalah pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau yang terus memakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau yang terus menjamah setiap jemaat-Mu, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan, taat dan setia di hadapan-Mu, dan mengasihi Engkau dengan segenap hati. Engkau memberkati untuk Gul kehadiran 50 jiwa, Gul persembahan 5 juta. Juga kami rindu punya tempat ibadah secara permanen. Kami mohonkan berkat-Mu bagi umat-Mu yang ada di Pucang Gading, supaya mereka semakin setia, dan kami percaya kami diberikan tempat ibadah sesuai dengan kemurahan dan anugerah-Mu buat seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit secara jasmani. Kami ingat untuk Ibu Teresia, kami menyerahkan Ibu Yudaningsih, dijamah terus dipulihkan dan disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan pada malam hari ini untuk Bapak Yunus Amin Priyadi, dijamah, dipulihkan, saraf-sarafnya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Yeskel Sunardi, kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan untuk Ibu Sarah, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Bapak Ibu Sarmo, jantungnya dijamah, dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang mengalir tercurah Tuhan, sehingga pemulihan-Mu terjadi atas keluarga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba terus berdoa untuk Bu Puhen terus disempurnakan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Yohanes Haryanto ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon jamahan-Mu untuk hamba-Mu ini supaya terus dipulihkan, disempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur Bapak Gedeon Yatman yang sudah Tuhan jamah. Kami terus berdoa, Tuhan terus pulihkan bekas luka operasinya, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin pulih dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami terus berdoa untuk Ibu Angel ya Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mohon jamahan-Mu atas hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasihi ini Tuhan. Engkau yang menjamah,
memberikan Tuhan Yesus jamahan kuasa, pemulihan, mukjizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan-Mu Tuhan yang Engkau curahkan sehingga Bu Angel boleh mengalami pemulihan, kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bu Atik Suwarti juga dijamah, disembuhkan, dibuka pintu hatinya, boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Anak Marcel, anak Devarel, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon jamahan-Mu supaya mereka bertumbuh secara sempurna. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang lemah iman, yang undur Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Mohon jamahan kuasa Roh Kudus sehingga mereka boleh bangkit, bertobat, mengalami kebangunan rohani, dan mereka boleh menjadi jemaat yang kembali setia kepadamu dan berpaut di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mohon jamahan-Mu bagi setiap mereka, pribadi lepas pribadi. Demikian juga orang-orang baru terus dijamah semakin setia dan semakin taat, bertumbuh melalui gereja-Mu di tempat ini, dan mereka boleh mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau menjamah mereka, Engkau mengurapi, memberkati mereka, sehingga hati mereka dilembutkan. Saat kami memberitakan Injil-Mu, saat kami mengasihi mereka, mereka boleh bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Anggota-anggota keluarga yang sudah percaya kepadamu dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk memenangkan baik suami, istri, anak, orang tua, sehingga mereka boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terus mengucap syukur apa yang kami doakan, apa yang kami gumuli, apa yang kami sekarang ini tabur Tuhan, tidak pernah sia-sia. Engkau sudah mencurahkan kuasa-Mu, pandemi semakin terkendali, dan Engkau terus memberikan hikmat pada setiap pemimpin kami, seluruh anggota masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa kami disadarkan akan protokol kesehatan, sehingga Tuhan pandeminya segera turun dan kami bisa beribadah secara tatap muka. Terima kasih. Berkati Pak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, kebijakan-kebijakan yang tepat bisa terus digulirkan, sehingga kami percaya pemulihan ekonomi, politik tetap terjaga, keamanan tetap terjaga, demikian juga situasi kondisi sosial juga terjaga dengan baik. Kami sungguh mengucap syukur. Setiap gerakan-gerakan massa, radikalisme, terorisme, orang-orang yang ingin membuat kekacauan, kami ikat patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan Engkau mencurahkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Jawa Tengah Kota Semarang, kami terus mengucap syukur. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong. Jawa Tengah Kota Semarang semakin kondusif, aman, tentram, dan damai. Pandeminya segera menyingkir dari tengah-tengah kota-kota yang ada di Jawa Tengah, juga di Kota Semarang, sehingga Kota Semarang terus aman, maju, tentram, dan damai, dan banyak orang boleh bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, daerah Telogosari Wetan Tuhan memberkati, Bapak Lurah LPMK Babinsa dan seluruh jajarannya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Masyarakat sekitar diberkati sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih, hamba hadapkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat-jemaat-Mu yang saat ini Tuhan bergumul dan berdoa, berseru di hadapan-Mu dengan segala pergumulan mereka. Engkau memberkati iman mereka supaya terus kuat dan teguh. Rumah tangga diberkati. Kami menyerahkan pekerjaan, usaha, jualan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas di mana mereka berusaha ya Tuhan Yesus untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Engkau membuka jalan
dan memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang bekerja di luar kota, di luar pulau. Tuhan memberkati bahkan sampai di luar negeri. Kami ingat untuk Mas Rian, Mas Han, kami menyerahkan Pak Domingus, kami menyerahkan juga untuk Pak Mek, kami menyerahkan Pak Herman, juga kami menyerahkan anak-anak-Mu yang lain yang bekerja. Tuhan memberkati semuanya. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah atas seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang dengan tekun setia mereka mencari Engkau, mereka berdoa dan berserah penuh di hadapan hadirat-Mu. Berkati juga anak-anak muda, berkati juga anak-anak sekolah minggu, supaya terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami akan akhiri Tuhan di dalam ibadah doa kami, dan akan dilanjutkan berdoa dari rumah masing-masing. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia kemurahan-Mu yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.